Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Raka Febrianto, bisa dipanggil Raka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 3 pemrograman berbasis web yang sudah saya kerjakan. Sebentar, filenya. Oke, kita baca soalnya dulu. Untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL, dan untuk digabungkan ke HTML, JavaScript, CSS, VJS diperlukan beberapa persiapan. Untuk itu kita dapat menginstal XMPP untuk membuat database bernama pendidikan dan membuat tabel mahasiswa. Oke. Dan selanjutnya tabel tersebut dibuat struktur tabelnya dan masukkan 5 isi, minimal 5 isi. Oke. Di sini udah aku siapin isinya. Kita lanjut ke filenya dulu. Kita bukain dulu ya. XMPP-nya. XMPP-nya kita start dulu. Ini mungkin tampilannya agak beda seperti di Windows pada umumnya. Mm, mm, mm. Ya, sembari itu aku sambil jelasin, di sini ada 3 file yang akan kita gunakan. API untuk ngekoneksiin antara database dengan script yang udah kita buat, terus script HTML-nya yang kita buat ke dalam PHP, terus CSS untuk styling dari desain halaman websitenya. Oke, kita lihat apakah sudah aktif. Oke, sudah running. Kita lanjut. Sebenarnya di sini udah aku buat ya skripnya. Jadi aku cuman ngejelasin struktur poin per poin fungsi dari skrip ini. Oke, aku mulai dari ini dulu lah, index PHP kita bisa buat. Nah, kita gedein aja kali ya, biar gampang. Hmm, biar enak. Kita besarkan dulu. Hmm. Oke, ini kita buat strukturnya, terus kita simpan ke dalam data mahasiswa kita buat title-nya dulu ya, data universitas mahasiswa terbuka, data mahasiswa universitas terbuka. Oke, lanjut kita buat input formulir yang memungkinkan pengguna untuk menginput datanya melalui halaman website ya. Berisi nomor induk mahasiswa, nama lengkap, nama panggilan, program studi. Nah, program studinya ini bisa dipilih. Ada statistika, matematika, biologi, teknologi pangan, agribisnis, sains data, dan sistem informasi. Ini program studi yang ada di FSTUT. Oke, selanjutnya setelah membuat input form, di bagian bawah aku masukin data mahasiswa yang udah kita input tadi, agar masuk ke bawah ya, agar masuk ke tabel. Seperti itu, sama seperti data yang di atas. Nama, NIM, nama panggilan, sama program studi, serta ada aksi untuk edit atau delete edit dan delete data yang ada di tabel tersebut. Oke, selanjutnya aku buat juga script Vue.js ini untuk inisialisasi view instance-nya, terus yang berisi identity, full name, nickname, sama program studinya apa. Nah, di dalamnya aku buat fungsi untuk nge-add ya, atau menambahkan mahasiswa atau data mahasiswa. Terus untuk fungsi untuk nge-delete data mahasiswa yang ada di tabel, terus nge-edit data mahasiswa yang ada di tabel, terus memperbarui data mahasiswa yang ada di tabel. Karena setelah diedit kan pasti diperbarui ya datanya. Gitu. Lanjut, kita buat validasi untuk setiap formulirnya ya, untuk identity, full name, nickname, sama program studi ini required. Jadi harus diinput keempatnya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke CSS stylenya. Di sini juga udah aku buat basic ya sebenarnya CSS stylenya. Dari body, container, terus ada heading yang digunain. Ini ada formnya juga, ada label, select, sama text area, terus ada button. Template lah ini umum sering digunakan. Gitu. Oke, selanjutnya kita buat koneksi antara database dengan script yang udah kita jalankan tadi. Jadi
harapannya itu bisa diupdate ya, baik dari SQL atau eh, dari database-nya atau dari tampilan yang udah kita buat di script-nya. Oke, kita buat tadi ya sesuai request tugas yaitu pendidikan. Kita simpan di database pendidikan. Kita buat database-nya dulu, database pendidikan. Oke, next kita buat tabelnya. Tabelnya mahasiswa terdiri dari 4 ya. Ada identity, full name, nickname, sama program. Primary key-nya itu identity karena ini satu yang uniknya ya. Terus kita buat operasi serudi, create, read, update, delete. Kita perlu membaca atau read dulu ya, read untuk baca tabel tersebut. Terus untuk menambahkan dalam database, terus untuk menghapus, terus untuk mengedit. Ini oke, ini untuk memperbarui data. Oke, mungkin itu struktur atau script yang udah aku jelaskan. Lanjut kita akan ke eh, bagaimana tampilannya setelah diaplikasikan. Kita masuk ke localhost tugas. Nah, tampilannya akan seperti ini, simpel aja ya. Karena CSS saya juga kita buat sesimpel mungkin. Sebelumnya tadi udah aku buat ya, udah cari beberapa data yang agar mempermudah kita untuk input ya. Terus kita juga bisa input ini melalui database-nya. Kita coba dulu ya langsung lewat sini. Sistem informasi. Oh, lupa. Kita belum menjalankan localhost untuk PHP admin ya. Oke, ini pendidikan. Ini udah clear ya. Kita udah lain juga ininya. Oke, data mahasiswa program studi kita tambahkan. Nah, otomatis apa yang kita tambahkan, apa yang kita isi tadi, ketika ditambahkan datanya akan masuk ke bagian bawah. Nah, secara otomatis juga akan masuk ke sini, ke database pendidikan, tabel mahasiswa dari Alfian dari sistem informasi. Oke, akan seperti itu. Akan kita buat 5 data ya. 5 data lagi. Satu-satu buat ulang biar di mati sana PDB terus ulang lagi. Yes. Oke, kita tambahkan 3. Nanti kita selain menambahkan kita ada fungsi untuk ngedit sama menghapus atau ngedelete ya. Contoh kita ganti kita edit DB ya. Kita ganti dari jurusan matematika ke jurusan teknologi pangan. Kita perbarui. Nah, secara otomatis akan mengupdate data di sini menjadi teknologi pangan DB. Jadi data yang udah kita edit atau kita perbarui di sini otomatis akan terkoneksi dengan database. Gitu. Begitu juga kalau kita ngapus ya dari sini data DB dihapus. Kalau kita refresh, nah data DB akan hilang seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita masukin aja langsung. DB udah, belum DB. Oke. Kita udah masukin 3 data.
kita lihat ke ininya, datanya udah masuk, kita refresh di sini. Oke, datanya udah masuk, ada 5 ya, sesuai permintaan tugasnya. Ada 5 data, mulai dari NIM, nama lengkap, nama panggilan, sampai program studi, serta aksi untuk mengedit atau menghapus. Kita just lagi, kita hapus, kita hapus, kita bersih. Kita coba. Oke, datanya akan hilang. Kita masukin lagi. Ini testing sekalian. Oke, datanya sudah kita masukin. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.